Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Pagi ini saudara-saudara saya ingin menyampaikan renungan yang saya beri tema aturan kehidupan untuk menjadi seorang pemenang yang memiliki nilai yang tinggi. Di dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan banyak sekali interaksi antar sesama kita. Dan dari interaksi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, namanya juga kita adalah makhluk sosial. Maka dari interaksi itu akan muncul suatu kehidupan yang berkualitas tinggi atau sebaliknya memiliki kehidupan yang jauh di bawah standar. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita sebagai makhluk sosial memiliki kehidupan yang berkualitas tinggi? Tentu saja, kualitas yang dimaksud bukan kualitas antar penilaian manusia, tetapi penilaian dari Bapak Yahweh. Untuk itu Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk kita membaca renungan kita pagi ini di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 119 dan kita akan membaca di ayat 156. Mazmur atau Tehillim 119 ayat 156 demikian bunyinya. Ya Yahweh, kasih sayangmu besar, berilah aku kehidupan sesuai dengan hukum-hukummu. Sampai di sini pembacaan kita. Jadi saudara-saudara, ini yang saya katakan bahwa kehidupan manusia yang berkualitas itu tentu dalam sebuah ukuran, bukan ukuran manusia. Karena apa yang menjadi ukuran manusia belum tentu sama dengan ukuran Tuhan. Lalu bagaimanakah langkah kita yang membuat kita menjadi orang yang memiliki kualitas yang tinggi? Yang pertama adalah berdamailah dengan masa lalumu, seburuk apapun, agar tidak mempengaruhi masa depanmu. Sekali lagi, berdamailah dengan masa lalumu, seburuk apapun masa lalu kita, agar tidak mempengaruhi masa depan kita. Kehidupan masa lalu itu ada yang buruk dan ada yang menyenangkan. Apakah itu masalah bisnis? Apakah itu masalah percintaan? Apakah itu masalah hubungan keluarga? Atau bahkan masalah pendidikan dan sebagainya. Kita punya masa lalu masing-masing, saudara. Dan masa lalu kita itu bermacam-macam. Ada orang yang masa lalunya selalu diwarnai dengan keindahan. Tetapi ada juga masa lalu yang diwarnai dengan keburukan. Nah, biasanya hal-hal yang buruk ini akan terus terbawa dan menjadi suatu mindset yang akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya saja saudara masa lalunya memiliki masa yang kelam dalam soal bisnis. Kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri tentang masa lalu, maka itu akan membentuk sebuah mindset bahwa kita adalah orang yang gagal dalam bisnis. Begitu juga dalam percintaan, dalam hubungan keluarga, pendidikan, dan segala macam. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, saya sering kali mengatakan 10 tahun mendatang akan menjadi sama seperti hari ini jikalau saudara membawa kasus masa lalu yang buruk
saudara bawa ke kehidupan hari ini. Sekali lagi, perhatikan ucapan ini, saudara. 10 tahun yang akan datang sama seperti hari ini. Jikalau kita membawa kehidupan masa lalu yang buruk, kita bawa ke masa kini. Saudara bisa paham? Artinya 10 tahun yang akan datang itu sama seperti masa lalu kita yang buruk. Karena masa lalu kita tarik ke kehidupan hari ini. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati, itu akan kita tuai kelak di masa yang akan datang. Dan apa yang kita lihat pada hari ini, sebetulnya adalah akibat dari gaya pikiran kita masa lalu. Ucapan ini coba saudara renungkan dalam-dalam. Kita akan memahami bahwa kehidupan masa lalu yang buruk tentu saja jangan dibawa ke masa kini. Karena kalau saudara membawa masa kini, maka 10 tahun yang akan datang akan menjadi seperti saat ini. Itu yang saya maksud, saudara-saudara. Jadi, ayolah kita berdamai. Masa lalu boleh saja menjadi masa lalu yang kelam. Masa lalu boleh saja menjadi masa lalu yang menyakitkan. Tetapi hari ini kita hidup untuk esok. Jadi ayolah kita mulai berpikir hal-hal yang besar, yang berkualitas. Biarkan masa lalu lewat, sehingga kita akan menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Hal yang kedua yang perlu kita pahami untuk memiliki kehidupan yang berkualitas sesuai dengan keinginan Tuhan adalah apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita itu bukan urusan kita. Sekali lagi, apa yang orang lain pikirkan tentang kita bukan urusan kita. Jadi, jangan kita mudah dipengaruhi oleh pendapat-pendapat orang lain tentang diri kita. Kita punya urusan kita sendiri bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, terkadang ada orang yang memberi WA kepada saya, memberi masukan. Coba Bapak lihat komen di video Bapak tentang yang berjudul ini. Ada orang yang memberi komen yang sangat buruk sekali. Ya saya bilang coba saya lihat dulu. Begitu saya lihat, wah rupa-rupanya dia memberikan komen yang sangat tidak baik. Yang tentu saja memiliki penghinaan terhadap Bapak Yahweh. Apa yang saya lakukan? Saya hapus saja saudara-saudara. Jadi saya ingin agar konten yang saya miliki jangan sampai ada komen-komen yang menghina nama besar Bapak Yahweh. Pasti akan saya hapus. Saya ingin agar semua orang yang mengakses akan melihat bagaimana dahsyatnya Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita menyadari bahwa kita bisa memilah-milah orang yang memiliki pendapat tentang diri kita. Yang kita tidak berkenan, singkirkan saja. Jangan malah kita terpaku dalam kesedihan. Wong yang ngasih pendapat ya cuma satu orang saja kok. Pusing amat, saudara-saudara. Jadi, jangan mudah dipengaruhi oleh pendapat-pendapat orang lain, karena kita punya urusan sendiri bersama dengan Tuhan. Biarkan orang lain punya pendapat sendiri tentang diri kita. Yang penting kita punya urusan dengan Tuhan. Kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tidak semua orang itu bisa suka dengan kita. Betul gak Bapak Ibu?
Sebaik apapun kita lakukan, belum tentu semua orang suka dengan kita. Lawang kita tidak pernah melakukan kejahatan, keburukan kepada seseorang saja, orang bisa membenci kita. Bisa saja kebencian itu didasari oleh iri hati. Bisa saja kebencian itu didasari karena dia merasa, kok aku tidak seperti mereka. Bapak Ibu yang terkasih, jadi saya bisa mengatakan ada sebuah ungkapan yang saya pikir ada benarnya juga. Yaitu apa? Kita akan sulit meyakinkan lalat kalau bunga itu jauh lebih indah daripada sampah yang menjijikkan. Karena memang otak lalat itu dipergunakan untuk hal-hal yang buruk. Berbeda dengan lebah, sekalipun bentuknya hampir sama, tetapi mereka memiliki gaya berpikir yang berbeda. Kalau lebah, dia menghampiri bunga, tetapi kalau lalat, dia menghampiri bangkai, menghampiri sampah, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, biarkan orang-orang yang memiliki hal-hal yang buruk, biarkan saja. Kita lihat Yesua saja. Coba kita renungkan, kurang apa sih Yesua itu? Di dalam kitab suci jelas dikatakan, Yesua itu adalah tabib yang ajaib. Yesua adalah pribadi Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Toh masih memiliki haters, saudara-saudara. Apa yang Yesua katakan, apa yang Yesua lakukan, orang-orang Farisi selalu mencela, selalu menghina, dan berusaha untuk menyingkirkan Yesua. Jadi ketika ada orang yang punya pendapat-pendapat yang tidak baik tentang kita, kita ambil komitmen. Yang penting aku hidup benar di hadapan Tuhan. Orang mah mau ngomong apa ini itu, silahkan. Kita harus berpikir, Yesua saja punya haters. Jadi jangan kita lalu bersedih, mengurung diri, menjauh dari kerumunan orang, menjauh dari pertemanan. Oh, jangan begitu, saudara. Artinya kita kalah kalau seperti itu. Yang penting, selama aku melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, jalani hidup ini dengan baik. Dan saya percaya hidup kita akan berkualitas. Tetapi ketika kita mulai terpengaruh dengan para haters, maka kita tidak akan bisa bergerak apa-apa. Seolah-olah satu haters itu mewakili semua manusia di dunia. Tidak sama sekali. Biarkan haters dengan gaya berpikirnya yang buruk. Saya sering mengatakan, ini ada pepatah Cina ya, yang mengatakan bahwa burung di udara boleh melintasi kepala kita, tapi jangan izinkan burung itu bersarang di kepala kita. Hal-hal yang buruk bisa saja, kita bebas kok kita hidup di dunia ini. Tapi jangan izinkan hal yang buruk itu tertanam di dalam hati kita. Yang ketiga, saudara-saudara, izinkan waktu untuk membenahi segala-galanya. Karena apa? Waktu yang akan merefreshing segala sesuatu. Terkadang kita berusaha dengan sangat keras untuk mengubah situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi akan sangat baik jika kita membiarkan waktu yang akan mengubah seseorang untuk berani mengakui akan inspirasi kita itu adalah benar. Jadi dengan kata lain, ketika seseorang tidak sependapat dengan kita, biarkan waktu nanti yang akan membuktikan bahwa apa yang aku jalani ini adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Sekalipun kita memberitakan kebenaran, ya sudah, orang lain tidak harus percaya dengan kita. Tetapi yang terpenting adalah aku akan melakukan yang terbaik. Yang tentunya kata terbaik itu adalah dalam penilaian Tuhan. Waktu itu adalah sebuah misteri kehidupan yang akan menyingkapkan apa saja. Buktinya saudara-saudara, banyak orang yang tadinya tidak setuju dengan pengajaran-pengajaran tentang dunia alam supranatural, akhirnya dia mengakui. Kenapa? Karena orang itu ketatalan, baru dia berpikir, oh ya ternyata ini yang benar. Jadi izinkan waktu. Kalau hari ini apa yang saudara ungkapkan ternyata itu belum berkenan di dalam hati seseorang, ya sudah biarkan saja. Nanti waktu yang akan menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Paham Bapak Ibu? Karena kalau tidak, akhirnya kita akan memaksakan kehendak kita dan yang terjadi pertengkaran. Dan itu sudah menjadi kehidupan tanpa kualitas sama sekali. Yesua hanya mengulurkan tangan kasihnya untuk menyelamatkan manusia. Terlepas manusia mau menggapai tangan Tuhan atau menolak dan menyingkirkannya, Tuhan memberikan hak dan kebebasan setiap manusia untuk memilih. Demikian juga kita. Apa yang kita lakukan sehari-hari, tindakan kita belum tentu orang lain suka. Tetapi jangan kita terpengaruh, saudara. Biarkan nanti waktu yang menunjukkan sebuah kebenaran itu sendiri. Begitu juga jikalau saudara punya sebuah pertanyaan. Saya terkadang ketika merenungkan firman Tuhan, tidak semua firman yang saya baca itu saya pahami. Bahkan ketika ada orang yang bertanya kepada saya, dan saya tidak paham, saya katakan, saya belum ngerti. Tapi saya akan pelajari. Itu akan jauh lebih bijaksana ketimbang kita tidak mengerti tetapi sok ngerti. Kita nggak tahu, sok tahu. Maka yang muncul adalah kesesatan. Oleh sebab itu, kita harus berani berkata, maaf, saya tidak paham. Nanti saya akan pelajari, setelah saya paham, saya informasikan kepada saudara. Itu akan jauh lebih bijaksana. Ketimbang kita sok tahu, tapi salah, saudara-saudara. Nah, ini akan sangat merugikan diri kita sendiri. Sekarang yang keempat, bagaimanakah kehidupan kita yang berkualitas? Yaitu, jangan pernah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan tentunya, jangan pula menghakimi mereka. Karena saudara tidak tahu akan perjalanan hidup mereka. Saya ambil contoh misalnya, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang begitu mudah menghakimi orang lain. Ada satu hal, saya pernah di WA oleh seseorang. Orang ini katanya mengalami kesulitan. Dia minta, Pak saya minta tolong, saya butuh uang. Enggak seberapa sih, cuman sekitar 300-an ribu. Tapi kan tidak semua WA itu selalu saya baca. Tidak semua WA itu terlewati. Karena WA kadang-kala kan banyak. Dan ternyata saudara, ketika saya kelewatan sehari, dia sudah memberi jawaban sendiri. Oh ternyata pendeta itu ya egois juga ya. Hanya dimintain uang segitu, tidak memberikan. Nah jadi saya kadang berpikir, orang-orang yang seperti inilah
pantas untuk hidup miskin, saudara-saudara. Paham sampai di sini? Dia tidak melihat, kenapa ya kok belum dijawab? Mungkinkah dia sedang sibuk? Mungkinkah WA-nya kelewatan? Kan bisa, saudara-saudara. Tapi langsung muncul vonis. Nah, ini yang tidak baik, saudara-saudara. Begitu juga saudara. Jikalau saudara ada sesuatu, misalnya WA seseorang nggak dijawab, jangan langsung memvonis, saudara. Lalu mengatakan hal-hal yang buruk. Dan saya katakan, apa yang buruk yang engkau taburkan kepada orang lain, sebelum orang itu kena, saudara akan kena terlebih dahulu. Hati-hati. Jadi jangan gampang menghakimi orang lain. Ya. Karena kita kan tidak tahu, saudara-saudara. Tiap-tiap manusia itu punya kesusahannya sendiri-sendiri. Amin. Ini yang kadangkala orang tidak memahami di sini, saudara-saudara. Begitu ada sesuatu yang enggak nyaman, langsung mutung, ngamuk. Bagaimana kehidupan berkualitas kalau seperti itu? Ya, biarkan saja, enggak apa-apa. Mungkin dia belum bisa klik dengan kita, ya sudah. Ya, biarkan nanti waktu yang akan menentukan. Dan kita tidak perlu juga membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena tiap-tiap orang itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri, memiliki talenta sendiri-sendiri. Jadi, katakan pada diri sendiri bahwa aku punya kemampuan yang berbeda dengan orang ini. Kadangkala memang kalau kita melihat kehebatan seseorang, kita kagum. Itu tidak salah, saudara. Tetapi kalau sudah kita membandingkan diri kita, lalu kita akan berpikir, oh ternyata saya ini orang yang bodoh ya. Ternyata saya ini orang yang tidak punya kualitas ya. Akhirnya itu akan membentuk sebuah ucapan yang mencipta. Padahal tiap-tiap manusia punya talentanya masing-masing. Saudara tinggal mengembangkan saja. Saudara punya talenta masak, kembangkan kepandaian masakmu. Saudara punya karunia atau talenta musik, kembangkan talenta musikmu. Engkau punya talenta dalam dunia pertukangan, kembangkan itu. Sehingga dengan demikian, maka manusia akan tetap memiliki kualitas sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan masing-masing. Kemudian hal yang kelima, tidak masalah untuk tidak mengetahui semua jawaban. Mereka akan datang kepada saudara saat saudara tidak mengharapkannya. Apa artinya, saudara? Terkadang kita ingin mendapatkan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita tentang kehidupan ini. Kalau kita tidak tahu, ya udah biarkan saja. Nanti akan tahu jawabannya di lain waktu. Seperti yang tadi saya katakan, tidak semua firman Tuhan yang saya baca, saya pahami. Jadi kita perlu banyak mencerna, apa maksudnya. Kita bisa cari referensi-referensi yang lain. Misalnya, mungkin melalui bahasa aslinya. Mungkin kita dapat referensi dari yang lain. Nah itu akan jauh lebih baik, saudara-saudara. Dan kelak kita akan tahu akan jawaban yang sesungguhnya. Apakah dulu kita mengerti tentang nama Tuhan kita? Tidak. Apakah dulu kita tahu tentang hari raya? Tidak. Kita dulu tidak banyak tahu, saudara. Tetapi dengan kita belajar, akhirnya kita ngerti, oh ternyata dunia iman kita itu berbeda dengan apa yang selama ini kita punya konsep yang lama. Nah, dari sinilah akibatnya kita akan semakin dalam, semakin mengetahui pola dan akar Ibrani yang sungguh-sungguh. Kemudian yang keenam, saudara-saudara.
kita harus menyadari bahwa kita itu punya tanggung jawab atas kebahagiaan diri kita masing-masing. Kebahagiaan kita ditentukan oleh diri kita. Gaya berpikir kita yang buruk akan mencipta. Jadi hati-hati dengan gaya berpikir saudara. Saya punya tips ketika kita berpikir hal-hal yang buruk. Buat sebuah pertanyaan kecil, ini sudah terjadi atau belum? Kalau belum, ngapain kita berpikir hal yang buruk? Sekarang ini banyak sekali orang yang kadang bertanya sama saya. Bahkan ada yang ekstrim, dia bertanya begini, Pak, apakah Bapak sudah mempersiapkan untuk pelarian diri? Oh iya, pelarian kemana ya? Loh ini kan 666 sudah berkuasa. Dan bahkan orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu akan mengalami aniaya hebat. Saya katakan, saya tidak akan pernah lari menghadapi hal ini. Saya hanya melihat ada 3 orang pemuda Yahudi yang punya keberanian yang hebat. Dia tidak akan lari dalam menghadapi setiap tantangan. Jadi, saudara tidak akan melihat saya melarikan diri. Apapun resikonya, saya akan hadapi. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita harus yakin. Karena ada yang bilang, Pak nanti kita akan begini-begini. Saya tanya, sudah terjadi belum? Belum. Ngapain lu pusing? Ngapain kau tempatkan hal-hal yang buruk di kepalamu? Kamu akan menjadi stres kalau berpikir seperti itu. Berpikirlah bahwa Bapa Yahweh itu pelindung kita yang ajaib. Kalau kita punya pelindung Bapa Yahweh yang luar biasa, ngapain kita takut? Kalau Tuhan berkata, hidupmu 1000 tahun lagi, mau apapun, kita akan tetap hidup 1000 tahun, saudara. Kan firman Tuhan bilang, manusia hidup bukan oleh roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Artinya, sekalipun kita tidak ada roti, tapi kalau Bapa Yahweh berkata, kamu hidup 1000 tahun, kamu bisa hidup 1000 tahun. Penentunya itu bukan roti. Penentunya itu bukan ini dan itu. Penentunya adalah ucapan Bapa Yahweh sendiri. Kalau Bapa Yahweh berkata, kamu pulang sekarang. Ya sekalipun tidak ada kesulitan, kita tetap pulang, saudara. Betul nggak? Jadi janganlah berpikir hal-hal yang buruk. 666 mau berkuasa, ya sudah, wong kitab suci sudah katakan kok. Emangnya kalau kita lari mereka tidak kejar kita? Tetap kejar, namanya juga setan kok. Ya kan? Setan kan begitu. Makanya apapun resikonya hadapi saja, mati ya sudah mati. Nggak usah takut, saudara-saudara. Ini kalau saya punya prinsip seperti itu, wong hidup kita di dunia ini tidak lama kok, pusing amat. Ya. Dan yang ketujuh, saudara-saudara, yang terakhir. Saudara tidak memiliki semua masalah di dunia. Jadi, buat apa stres? Seolah satu masalah itu mewakili seluruh dunia. Artinya begini, kalau saudara punya masalah, jangan saudara berpikir ini deadlock untuk saya. Istilahnya kunci mati, sudah. Kita sudah seolah-olah sudah kayak dikunci, tidak bisa berbuat apa-apa. Keliru, saudara. Mari kita ubah gaya berpikir kita. Ketika kita mendapatkan kesulitan, katakan, terima kasih Bapa Yahweh, kesaksian hidupku menjadi semakin indah. Kenapa seperti itu? Karena saya punya keyakinan, keindahan suatu kesaksian itu karena adanya masalah. Dan masalah itu Bapa Yahweh yang menyelesaikan dengan caranya dia sendiri. Jadi kalau hari ini saudara ada masalah, ada tekanan hidup, jangan saudara lalu berpikir selesai sudah hidup saya.
Pertanyaannya, sudah selesai belum hidupnya? Belum, lah kok ngapain pusing? Ya, marilah kita ganti gaya berpikir kita. Perkara nantinya seperti apa, bukan urusan kita. Kita jalani hidup ini saja dengan iman yang teguh. Kita memang hidup di dunia di mana anti Hamasiyah itu sudah kebelet berkuasa, saudara. Dan sebentar lagi Roh Kudus akan kembali. Dan percayalah, saat Roh Kudus kembali, kita semua, termasuk saudara-saudara yang masih terus mengakses video kami, saudara pun akan rapture bersama-sama. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, dan kita akan kumpul kembali bersama-sama tanpa ada hambatan dari tangan-tangan kesombongan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita mencipta hal-hal yang buruk. Sekali lagi, setiap ada hambatan, kita belajar untuk selalu berkata, terima kasih Tuhan, kesaksian hidupku menjadi indah dengan beban ini. Kalau kita bisa mendapatkan izin IMB, saudara pikir kita mendapat itu dengan mudah? Tidak, saudara. Kita harus melewati 10 instansi. Dan itu tidak semudah orang membalik telapak tangan. Semua itu kita lewati dengan banyak sekali hambatan-hambatan. Apakah kita menyerah? Tidak. Saya hanya berpikir, siapa yang berani menghambat, dia akan berhadapan dengan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Dan toh akhirnya semua hambatan itu bisa kita lalui, dan itulah letaknya suatu keindahan. Prinsip yang kuat akan memenangkan kehidupan yang penuh dengan kualitas. Makanya saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, ayo mulai hari ini ambil sikap. Saat saudara menghadapi problem, katakan saja, terima kasih Tuhan. Tantangan yang saya hadapi ini, itu yang akan memperindah kesaksian hidup kita. Dengan kita berkata seperti itu, maka lihat apa yang kita katakan pasti terjadi dalam hidup saudara, dan Bapa Yahweh akan selalu dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah, di hari Sabat yang berbahagia ini, kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Kami berterima kasih buat firman Tuhan pagi ini yang akan memotivasi hidup kami untuk semakin dekat denganmu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Ada pengumuman, oke, kita akan lihat pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Youth, akan diadakan ibadah gabungan Youth Penyembah Yahweh yang dilaksanakan pada hari Minggu 14 November 2021 pukul 12 siang di Kehilat Aleph Tau. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah Sabat kami di pagi ini. Bapa berkati anak-anak-Mu yang sebentar akan pulang. Jaga lindungi mereka, tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu.
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh vayishmereka. Amin. Kan Yehi Rotso. Yair Yahweh panau eleka. Vihuneka. Amin. Kan Yehi Rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Kan Yehi Rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat matka ufri fahem teka syekar alapeka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruh hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya, haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.
suka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan